Bodohnya nih wes tuwa, oke wong ngalor ngidul padha udan. Bodohnya nih wes tuwa, akeh wong ngalor ngidul padha udan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu sagung kembali. Sedulur, kita kembali ketemu di channel kita Temu Nalar, menuju kesadaran mencapai pencerahan. Begini Mbah, ini saya bawa tetangga saya. Katanya mohon solusi atau nasihat dari panjenengan tentang masalah yang sedang dialami oleh saudara saya ini, tetangga saya ini. Engko Kang Din, napa yang kudu di Misi Mbah, pertama maksud kedatangan saya, pertama silaturahim, yang kedua ini saya punya masalah rezeki saat ini kok lagi seret, gimana solusinya Mbah? jangan tambah ya. Iya, iya. Jadi tetangga saya ini punya masalah tentang, istilahnya sedikit masalah tentang rezekinya Mbah. Kayaknya sentet Mbah. Sentet. Ini kira-kira mungkin ya yang tadi saya obrolin di rumah itu, ini ada masalah istilahnya secara teknis dia usaha atau ada hal-hal yang di luar teknis mah, di luar nurul ya Mbak ya. Bahasa orang sekarang ya Mbak ya. Oke. Mungkin Mbah mohon dengan istilahnya paling solusi ya. Iya, terima kasih Kang Ucup. Sebelumnya monggo di minum. Nggih, matur suwun Mbah. Niku anu, Kang Din. hidangannya monggo. Itu buah sukun. Buah sukun. Sukun ki nek jare wong Jawa ojo sumelang, ayo padha sing rukun. Mantap Mbah. Sumelang itu khawatir. Jadi hidup itu ndak usah terlalu khawatir-khawatir nemen. Sing penting padha rukun karo sak padha padane. Insyaallah uripe barokah. Nggih, Monggo. amin. Kali di anu Monggo Kang Din. Kang Din iki. Kula diet soalnya Mbah. Oh, Nggih. gini anu Kang Din kalih Kang Ucup. Pada intinya memang ada kalanya rezeki itu tertutup atau bisa jadi ditutup orang lain itu juga ada. Kalau ngomong membicarakan masalah rezeki, hampir semua orang akhir-akhir ini memang menilik kondisi ekonomi negara maupun ekonomi global internasional itu memang sejak corona kemarin kan kecenderungannya memang ekonomi itu menurun. Oh iya. Jadi ya nek oleh saya kudu ngakei sabar, ngakei prihatin. Nah, masalah rezeki ini Kang Din sing kok tiba-tiba seret dan sebagainya itu sebetulnya bisa dikenali Kang Ucup. Dalam pengertian kalau memang rezeki itu ditutup oleh orang atau tertutup karena faktor ibaratnya faktor X gitu, itu pasti ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya apa? Antara lain satu, orangnya pasti kok merasa sial. Jadi nek Kang Din itu ibaratnya misalnya Kang Din bekerja ini, di dalam pekerjaan itu biasanya kerjanya kok lancar aja, habis ngono jelas kok merasa sial, misalnya garapan tinggal sedikit, akhirnya dari beberapa karyawan dirumahkan, jelas Kang Din yuk itu dirumahkan, sementara beberapa teman yang lain tetap bisa bekerja. Pas ada pengurangan karyawan, yuk Kang Din ini jelas yuk tiba sing ketut kan seperti itu, antaranya seperti itu. Terus bareng ngono biasanya ada semacam gangguan seperti Kang Din ini merasa kesehatannya tidak baik-baik saja. Jadi ki yo gak duwe lara apa-apa tapi ning awak kok rasane kok greges sae ngono. Ibaratnya bisa dibilang kalau memang itu ada semacam gangguan, sifatnya adalah sakit-sakit sing non medis. Jane kok awak kok greges ae terus ndredeg ning anu bareng digawa ning
kesehatan yang puskesmas apa yang pelayanan kesehatan yang lain ternyata juga apa-apa iki. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu ciri kalau rezeki jenengan itu tertutup atau ditutup oleh orang. Seperti itu. Terus ciri yang lain biasanya Kang Din itu merasa kecemasan atau kekhawatiran yang berlebihan. Jadi ibaratnya ngono sing biasanya tangi turun ning awak seger tangi turun mor-mor yus terus kelingan masalah kerjaane, masalah rezekine. Nek gak ngono iki kapan aku kerja kok rancangan. Jadi pikirannya terus berkecamuk istilahnya seperti itu. Itu juga merupakan tanda-tanda kalau rezeki jenengan itu sedang tertutup atau ditutup oleh orang. Jadi isinya kurwasu melang istilah wong Jawa sumelang kan seperti itu. Ya, terus ciri yang berikutnya biasanya Kang Din itu aktivitas atau rutinitas tidurnya mulai tidak teratur, terus tidurnya tidak bisa pulas. Jadi kadang-kadang biasanya gak pernah ngelilir sebelum subuh, itu biasanya dalam satu malam tidur itu biasanya iso ngelilir ping pindho ping telu. Mungkin semacam geragapan loh, Mbah. Kadang kayak orang geragapan gitu kayak terkaget-kaget mendadak gitu. Kayak orang gimana ya, Pak? Geragapan sampai paham geragapan ya, Mbak ya. Ya mungkin bisa seperti itu. Jadi ngigau tapi kayak buruk gitu loh, Bang. Terus biasanya memang kecenderungannya ya malah justru sulit tidur. Jadi antara tidur itu tidak nyenyak, sering ada gangguan, sering terbangun, terjaga, itu juga malah ada sebagian sing kok sulit tidur. Gitu. Sering. Sering. Iya. Tanda-tanda nih. Terus itu biasanya imbasnya kadang-kadang karo wong omah ngono karo mbok itu karo anak sampean uring-uringan. Jadi kaya-kaya leh omah-omah barang ki kegawa imbase kuwi mah kaya-kaya ora jenjem. Seperti itu. Terus ciri yang lain biasanya Kang Din sering mimpi buruk. Oh, itu yang saya bilang geragapan tadi, Mbak. Jadi itu salah satu bisa jadi ya, leh tidur gak nyenyak terjaga mau mergo saka kegawa ngimpi terus moro-moro terbangun. Kaget kan seperti itu. Itu juga merupakan tanda-tanda. Jadi nek memang rezeki itu biasanya memang lagi seret karena normal, karena memang fase takdir itu sendiri memang rezeki lagi rada angel biasanya yo turu biasanya yo terus neng rumah tangga barang ya jenjem-jenjem ae. Seperti itu beberapa cirinya. Terus merasa di dalam dia melakukan aktivitas pekerjaan atau keseharian itu dia Kang Din itu biasanya merasa koyok kalah untuk bersaing. Biasanya dirasakan bahwa secara skill barangnya aku ini jane yo mumpuni. Tapi giliran ini kok terus malah justru wong kae sing mendapatkan peluang kok gak aku. Jadi merasa rendah diri. Nah, perlu diketahui bahwa sebetulnya kalau rezeki kita itu tertutup atau ditutup oleh orang itu sebetulnya kan orang itu membuat semacam guna-guna atau apapun itu wujudnya kan yang diserang memang psikis terutama. Jadi otomatis itu mengakibatkan pikiran dan perasaan kita tuh menjadi tidak nyaman. Jadi nek kira-kira Kang Din merasakan hal-hal semacam itu, langkah yang paling bagus dan efektif menurut saya adalah Kang Din mulai mengenali gejala-gejala itu dulu. Setelah mengenali, Anda yakin bahwa oh, iki aku sedang digawe oleh orang. Berarti sebetulnya ini bukan bicara masalah klinik dan sebagainya loh ya, Kang Ucup. Seperti biasa kita akan memberi pencerahan juga kepada para pemirsa. Jadi dengan semacam itu berarti yang perlu dirubah itu apa? Mindset kita. Mindset sing awalnya kita itu kok merasa khawatir terus, yo kudu diayem-ayem nih pikirnya, kudu iso dadak, iso bersemangat. Terus kecenderungannya nek misalnya apa dhewe kok merasa ragu-ragu, merasa anu gitu yo harus dimunculkan. Sikap optimis itu tadi harus dimunculkan. Jadi selain ngono ya biasanya kita itu kan orang beragama. Misalnya manusia itu tidak bisa memberi jawaban atas semua kegundah gulanaan kita, permasalahan kita itu kan ada Tuhan. Berarti syaratnya
lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Atau bisa jadi memang selama ini kenapa Kang Din rentan untuk rezekinya tertutup atau ditutup oleh orang itu kadang bisa jadi kalau kita mau mengevaluasi diri itu bisa jadi karena memang kualitas ibadah Kang Din selama ini Jadi istilahnya nggak punya pagar ya Mbak ya? Pelaku gitu ya, Mbak? makanya perlunya kita itu untuk istiqomah dalam menjalankan ibadah dalam artian mendekatkan diri hubungan kita dengan Tuhan itu seperti itu agar kita selalu terlimpahkan anugerah-anugerah Oh, iya. dan keberkahan dari Tuhan itu sendiri. Jadi intinya sebetulnya dengan merubah mindset untuk menjadi optimis, bersemangat, banyak bersyukur, terus banyak melakukan ritual-ritual ibadah dan termasuk ibadah tambahan-tambahannya, ibadah sunahnya juga. Jadi wongke kalau saya gini, Kang Din maupun Kang Ucep. Di saat kita merasa bahwa kok merasa ada sesuatu hal yang aneh, misalnya kok moro-moro rezekiku kok malah ngedrop koyo ngene. Terus saya merasakan gejala-gejala seperti yang saya sebutkan tadi, lek aku ya daripada kita justru ibaratnya tenggelam atau larut dalam istilah suudon atau kekhawatiran, mending kita merubah pola pikir itu sendiri, menjadikan kita itu bersemangat, terus digawe enjoy, digawe ceria. Kita lawan ya. Lawan karena yang diserang itu ada faktor psikologis, berarti psikologis kita yang harus dirubah. Selain melakukan ikhtiar juga. Ibaratnya kalau memang ada hal-hal semacam itu, bisa mungkin datang ke para spiritualis, kepada orang bijak, orang pintar untuk membantu apa sebenarnya permasalahannya itu apa. Maksudnya orang itu membuat itu dalam rangka apa, dikirim apa, itu bisa dideteksi biasanya. Nah untuk hal-hal semacam itu mungkin bisa kita bicarakan secara pribadi nanti Kang Din. Ini jalurnya khusus ya Mbak ya. Ini sekedar memberi wawasan juga kepada sedulur-sedulur. Jadi dengan berpikiran positif, dengan mindset yang bagus, terus kita selalu semangat, selalu senang, itu saja sebetulnya sudah bisa menangkal hal-hal semacam itu. Apalagi kalau kita bisa istiqomah, membulatkan keyakinan bahwa la haula wala quwata illa billah. Jadi segala sesuatu itu juga datang atas kehendak Tuhan. Kita akan mencari makna apa sebetulnya yang dikehendaki oleh Tuhan itu dengan memberi saya keadaan seperti ini kan gitu. Mungkin itu suatu peringatan juga untuk berbenah. Nah, mereka-mereka yang notabene sebetulnya ada orang-orang yang menutup rezeki kita itu harus kita pahami secara positif bahwa mereka juga dikirim oleh Tuhan untuk mungkin jadi pengingat bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi segala sesuatu itu jangan terus kita beranggapan wah iki aku digawe karo wong, digawe karo kaya, apalagi diimbangi dengan satu kesuuzonan yang membabi buta, akhirnya itu menambah pemikiran kita menjadi semakin ruwet, semakin buntet, akhirnya otomatis itu berpengaruh pada rezeki kita, kenyamanan kita. Dan yang kedua, pentingnya bersyukur itu bahwa harus dipahami rezeki itu kan tidak hanya berupa uang. Oh iya pastinya Mbak. Diparingi awak sehat, yo alhamdulillah. Diparingi anak-anak sing notabene kok podo sehat, podo pinter, ayu-ayu, ganteng-ganteng, itu yo rezeki. Diwehi bojo sing istiqomah, ngabekteni nang wong lanang, bisa menghargai, itu juga rezeki. Selama pikiran kita itu selalu diarahkan kepada rasa syukur yang bagus, insya Allah Tuhan itu juga akan memberi sesuai apa yang kita harapkan. Seperti itu Kang Din. Jadi satu harus dipahami masalah jenengan sekarang ini, kalau rezeki tiba-tiba kok kemarin-kemarin lancar, sekarang drop atau bisa dibilang seret lah. Beruntun. Itu coba dievaluasi dirinya dulu. Dievaluasi dirinya, awake dhewe ibaratnya sering apa ini udoroso. Apa sebetulnya? Jangan dulu berpikir toh misalnya itu memang ibaratnya digawe karo uang, ditutup oleh orang lain. Dengan kita berpikiran positif itu minimal sudah mengurangi kecenderungan faktor X yang datang itu untuk
tambah. Semakin masuk ya Mbak, semakin Oh. menggerogoti lah istilahnya. Tapi nek awake dhewe itu malah justru nggatekne sing diarani kecemasan, kekhawatiran dan lain-lain itu tadi, itu akan semakin memudahkan yang namanya hal-hal di luar nalar itu untuk semakin masuk karena sifatnya dia kan energi. Nah, pikiran kita, rasa batin kita itu kan juga berupa energi juga. Iya. Jadi itu Kang Tin. Jadi mungkin yang perlu dan bisa saya sampaikan seperti itu. Semoga bisa menjadi wawasan. Nanti permasalahan yang lain-lainnya, misalnya karena faktor X itu datang dari mana, berupa apa dan sebagainya, ya nanti coba kita bantu. Terus gitu. Yang penting jenengan harus yakin bahwa jenengan dewe iso untuk mudari itu, bisa untuk menyelesaikan itu. Jenengan punya Tuhan, bisa memohon langsung pada Tuhan. Jadi ibaratnya ndonga sak ndonga itu orang masalah lapal doanya, tapi masalah keyakinan kita, keistiqomahan kita. Jadi siapapun mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan perhatian dari Tuhan. Nah itu. Jadi ini juga semoga bermanfaat untuk sederek-sederek sedaya para pemirsa bahwa setiap keadaan itu sebetulnya tidak lepas dari kehendak Tuhan itu sendiri. Dan sebetulnya hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan pribadi kita itu sendiri membawa kita pada satu evaluasi untuk pendewasaan, untuk perubahan kehidupan yang lebih baik. Saya kira ngoten mawon Kang Din. Jadi mugi-mugi saged dipahami lan saged manfaat. Terima kasih, Mbah. Nggih, Terima kasih atas solusi. sami-sami. Matur suwun Mbah atas nasihat panjenengan. Iya. Intinya mungkin yang bisa saya ambil kesimpulan sedikit ya Mbah. Iya. Jadi kita harus berpikir positif dan mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa, itu istilahnya untuk tameng ya Mbak ya. Betul. Bisa jadi tameng dari hal-hal yang mungkin di luar nulur. Seperti itu. Nah, semoga ini semua tadi istilahnya kisah dari permasalahan sederek saya Kang Din ini juga mungkin bisa diambil manfaatnya untuk para sedulur temu nalar sedoyo. Amin. Sekian ya Mbak ya. Nggih. Nah, kita pamit ya. Ya Kang Din. Ya Mbah, jadi kita mohon pamit dan sekaligus kita juga mohon pamit kepada pemirsa semuanya. Kami akhiri sekian, moga bisa diambil manfaatnya. Bila ada hal yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu sagung dumadi. Bodohnya